Siang, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribu Tawani di perjalanan Halo Kota Batik untuk edisi Selasa 24 Juni 2025 ya. Dan gimana kabar Anda siang hari ini? Ya semoga aja siangnya seperti cuaca siang hari ini ya, cerah ceria ya. Ya begitu juga dengan Anda yang mungkin saat ini sedang menjalankan aktivitas di siang kali ini. Nah, istirahatnya sudah dan kembali ke aktivitas pastinya dengan penuh semangat. Ya sudah diisi kan? Baik. Nah, dan seperti biasa ya, kalau perjalanan Halo Kota Batik ya, ada banyak informasi yang menarik untuk dan layak Anda simak di sini, cuma di FM 91,2 Radio Kota Batik. Dan Anda juga bisa gabung untuk berbagi informasi melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Nah, ngomongin soal aktivitas. Nah, pasti ya tidak lepas dari apa yang dinamakan sebagai pekerjaan. Nah, apa sih sebenarnya pekerjaan? Orang sih mungkin menyebutnya ya udah kerja aja gitu kan. Tapi sebenarnya ada loh definisi dari pekerjaan. Nah, seperti yang sedang saya baca nih bukunya dari James Sussman, bukunya judulnya Works. Nah, buku ini sebentar, saya mau kasih tunjuk dulu yang ada di ini ya. Nah, bukunya tebal, setebal berapa halaman? Sebentar. Ada 400 halaman lebih ya. Judulnya Work. Sejarah mendalam bagaimana umat manusia menghabiskan waktu. James Sussman, seorang antropolog sosial. Nah, judul aslinya A History of How We Spend Our Time Works ya, karya dari James Sussman. Nah, buku ini bercerita bagaimana ya sejarah atau awal mula manusia mengenal pekerjaan. Dan memang yang namanya pekerjaan itu sebenarnya nggak cuma manusia yang melakukan, tetapi seluruh makhluk di alam semesta ini. Termasuk bumi juga bekerja, benda-benda langit juga bekerja. Tetapi itu tadi tujuan dan fungsinya berbeda nih dengan manusia. Nah, manusia adalah makhluk paling muda, makhluk yang terbaru ya, yang hadir di alam semesta ini punya tujuan lain dalam hal bekerja. Tetapi dalam perjalanan sejarahnya, pekerjaan awal mula itu kalau dalam budaya atau peradaban masa lampau ya, zaman-zaman bahula, zaman-zaman purba, pekerjaan itu justru untuk mengisi waktu luang. Istilahnya justru ya, masyarakat di era purba itu cenderung untuk berkumpul, menikmati kebersamaan gitu, sambil memakan ataupun menyantap makanan hasil dari buruan mereka. Nah, kalau sudah habis cadangan makanannya, baru mereka akan bekerja lagi. Bekerjanya apa? Dengan berburu itu tadi. Nah, itu tadi. Nah, baru pada evolusi berikutnya ketika mulai muncul evolusi pertanian ya, manusia mulai mengolah lahan. Maka mereka berkebun. Nah, di dalam berkebun inilah mulai dikenal lambat laun mulai dikenal sebuah sistem profesi, sistem pekerjaan. Harus ada yang nungguin, harus ada yang menanam dan lain sebagainya. Tetapi aktivitas berburu juga masih dilakukan untuk mencukupi kebutuhan cadangan makanan. Nah, dari evolusi pertanian inilah kemudian dikenal pekerjaan secara profesi. Karena pekerjaan tidak lagi untuk mengisi luang waktu ya, istilahnya tidak bisa lagi santai-santai nih. Orang akhirnya harus sibuk setiap hari gitu. Nah, berkembanglah dalam peradaban itu, dalam sejarah peradaban itu sampai seperti yang sekarang ini. Semakin kompleks dunia manusia yang diciptakan oleh manusia. Nah, itulah dalam buku Work. Ya, sejarah mendalam bagaimana umat manusia menghabiskan waktu. Tapi memang ya, salah satu faktor pendorong utama dari
kenapa manusia harus bekerja adalah kelangkaan. Nah, itu dia. Itu dibahas di sini, di buku ini. Silakan yang mau baca buku ini, baca aja. Keren loh. Ada penjelasan yang luar biasa mengenai bagaimana evolusi makhluk hidup ya. Ini juga bekerja ternyata diawali dari makhluk satu sel gitu kan. Ya, itu yang kemudian akhirnya mereka bekerja dan memanfaatkan energi untuk keperluan-keperluan lainnya. Oke, itu sekilas tentang pekerjaan. Tapi ngomong-ngomong soal pekerjaan, kira-kira ini informasinya kan ngeri-ngeri ya. Belakangan ini ada ancaman PHK massal dan lain sebagainya. Belum lagi ini soal konflik antara Iran Israel yang kemudian memicu kekhawatiran di sejumlah negara ya, di luar kedua negara ini yang berkonflik gitu kan. Yang kemudian ada nggak ya kemungkinan PHK massal atau kemudian membuat manusia atau masyarakat ini akhirnya kehilangan pekerjaan. Nah, itu yang kayaknya semakin hari semakin cemas aja nih. Tapi terlepas dari itu, saya ingin mengajak Anda untuk mengenal macam-macam dan fungsi setiap profesi yang sangat beragam dalam dunia kerja. Nah, ini penting untuk dipahami, terutama bagi setiap individu yang akan menekuni profesi tertentu. Jadi setiap profesi ternyata memiliki fungsi yang berbeda ya, dan harus menjadi tanggung jawab bagi orang yang mengembannya. Apa saja? Nah, ini dia. Yang pertama ini ya, kalau kita bicara soal profesi ya. Jadi yang namanya profesi itu seperti dalam makna kamus itu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan dan keahlian tertentu. Nah, ada beberapa jenis profesi, diantaranya dokter. Nah, dokter ini adalah salah satu profesi yang bergelut di bidang kesehatan. Nah, fungsi utamanya adalah mendiagnosis, merawat, dan mengobati pasien. Nah, dengan cara itu orang yang sakit ya dapat sembuh dan kembali sehat. Jadi itu fungsinya. Kemudian perawat. Beda nggak sih antara dokter dan perawat? Oh, ada bedanya. Meskipun mirip ya, hampir mirip dengan dokter, perawat itu sebenarnya profesi yang bertugas untuk memberikan perawatan medis kepada pasien, baik terutama di pusat-pusat layanan kesehatan, mulai dari puskesmas, rumah sakit, ataupun klinik. Lalu apalagi profesi berikutnya? Polisi. Nah, ini polisi adalah profesi yang banyak diminati dan sering dijadikan sebagai cita-cita anak kecil. Ya. Kira-kira Anda pada waktu kanak-kanak dulu cita-citanya pengen jadi apa? Polisi, dokter, perawat. Iya, banyak ya. Kalau laki-laki banyak kan pengen jadi polisi, ya nggak sih? Nah, fungsi polisi sebenarnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mencegah dan membasmi kejahatan dan lain sebagainya. Banyak banget fungsinya. Sementara itu, profesi lainnya adalah akuntan. Nah, akuntan itu profesi yang bergerak di bidang keuangan. Nah, tugasnya adalah mengelola dan menganalisis data keuangan perusahaan. Nah, profesi ini memiliki fungsi untuk menyusun laporan keuangan serta memberikan saran finansial kepada kliennya. Nah, terutama para investor. Nah, guru adalah profesi berikutnya. Nah, guru ini paling banyak ya. Sekarang ini banyak juga ya yang bercita-cita ingin jadi guru. Tapi apa sih guru ini? Ya, profesi yang satu ini bergerak di bidang pendidikan dan fungsinya adalah memberikan pendidikan dan bimbingan kepada para siswa sesuai dengan kapasitas dan keilmuannya. Jadi guru ya mengajar dan mendidik gitu ya kalau di Indonesia ya. Fungsinya kompleks. Nggak cuma ngajar di kelas tapi juga memberikan didikan kepada siswa-siswanya dimanapun berada. Nah, makanya ada istilah guru itu nggak ada berhentinya. Pekerjaan guru itu ya secara profesi ya, secara panggilan jiwa dia bekerja selama 24 jam. Nggak cuma di dalam kelas doang. Kemudian programmer. Ini adalah salah satu pekerjaan yang dikembangkan sesuai dengan perubahan zaman, terutama di era teknologi ini. Dan pekerjaan yang satu ini berkecimpung di dunia teknologi, terutama pada sistem perangkat lunak, software ya.
Nah, fungsi profesi ini untuk membuat, kemudian mengembangkan, menguji, serta memelihara aplikasi komputer agar bisa berjalan sesuai perintah. Jadi berbeda ya dengan operator. Nah, kalau programmer ini menciptakan program sekaligus mencoba untuk melakukan inovasi-inovasi atau pengembangan dari program itu tadi. Lantas apalagi profesi berikutnya? Arsitek. Nah, arsitek ini kita tahu lah ya. Ini adalah salah satu pekerjaan yang ya berkecimpung di dunia konstruksi bangunan. Nah, fungsi arsitek ini merencanakan dan merancang struktur bangunan. Nah, pekerjaan ini sangat memperhatikan unsur keamanan sekaligus estetika. Jadi, seorang arsitek boleh dibilang adalah seorang seniman dalam hal dalam seni bangunan gitu. Makanya ketika membuat rancangan bangunan, dia akan memperhitungkan tidak hanya aspek ini aja, bagaimana gedung ataupun sebuah bangunan itu tampak kokoh gitu ya, karena keamanan itu tadi ya, tetapi juga mempertimbangkan estetikanya, keindahannya. Nah, lantas apalagi profesi yang lainnya? Ada, ini dulu ya, zaman-zaman saya masih SD banyak nih, sering banget disebut kalau ditanya guru, cita-citamu pengen jadi apa? Nah, ini dia, pilot. Kenapa ya? Zaman dulu itu kalau pada saat anak-anak gitu pengen jadi pilot, karena mungkin keren kali ya, bisa terbang kemana-mana gitu kan, dan apa seragamnya juga keren. Ya, pilot ini adalah profesi yang tugasnya mengemudikan pesawat dan helikopter. Nah, fungsi profesi ini memastikan agar proses penerbangan dan pendaratan bisa berjalan aman dan lancar. Dan pastinya pilot ini juga, nah kalau misalkan pilot pesawat tempur gimana ya? Seru juga kali ya. Lalu ada lagi profesi lain yaitu psikolog. Nah, kalau yang satu ini tugasnya untuk memberikan dukungan emosional sekaligus bimbingan pada kliennya. Nah, fungsi psikolog menangani masalah stres, gangguan mental, dan masalah psikologis lainnya. Nah, itulah 9 macam profesi yang ada di dalam dunia pekerjaan, dunia kerja, dan sebenarnya kalau kita mau ambil satu-satu banyak banget ya. Dan psikolog ini kayaknya lagi rame-ramenya, lagi banyak order ya, banyak order, banyak klien ya. Karena salah satu yang membuat psikolog ini agak mendapatkan tempat adalah masalah-masalah kesehatan mental. Ya, yang sekarang ini banyakkan dihadapi oleh anak-anak generasi Gen Z terutama. Oke, itu tadi 9 profesi yang kalau yang namanya profesi itu dikaitkan dengan keahlian. Keahlian dalam arti secara pendidikan gitu ya. Oke, saya sapa yang sudah bergabung di 0855420912. Ada siapa nih? Hamtaro di Outreach ya. Oke, selamat Simenso ya, siang menjelang sore. Oke, Hamtaro di Outreach, info cuaca cerah ya. Panas sepol katanya. Oke deh, nanti ya. Terima kasih Hamtaro ya. Ditunggu juga atensi dari Anda di 0855420912. Nah, kita masih akan ngobrolin tentang pekerjaan. Kayaknya seru nih ngomongin soal pekerjaan. Ya nggak sih? Iya, karena sekarang ini banyak orang yang sedang mungkin mulai cemas gara-gara takut kehilangan pekerjaan. Lalu apa sih fungsi dari pekerjaan bagi manusia? Nah, ini dia. Saya akan bagikan kepada Anda. Tapi kita dengar dulu deh SOBes ya, desain untuk Anda di kesempatan siang